diwakili oleh Kesbang Pol Badani R. Mardani. Kapolda Jabar diwakili oleh Kasubag Intel Bapak Haji Arif Wahyu Dewanto. Pada yang terhormat Ketua MUI Jawa Barat Bapak Dr. Kiai Haji Cecep Sudirman Ansori MA MPD. Pada yang terhormat Kepala Kementerian Agama Kota Bandung atau yang mewakilinya. Kepada yang terhormat Ketua Badan Koordinasi Majelis Taklim Masjid Jawa Barat. Pada yang terhormat Ketua Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia Jawa Barat. Kepada yang terhormat anggota dan Ketua Persekutuan Gereja Indonesia. Dan selamat datang dan terima kasih juga kami haturkan kepada Forum Sekretaris Silaturahim Majelis Taklim Jakarta. Dan selamat datang serta terima kasih kami haturkan kepada seluruh peserta dialog lintas agama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Alhamdulillahirabbil alamin. Pagi hari ini kita bisa berkumpul dengan rahmat dan hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tiada kata yang paling pantas kita ucapkan kecuali syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan nikmat, terutama nikmat sehat walafiat. Hingga Allah jualah yang mengumpulkan kita di sini dalam dialog lintas agama dengan tema membangun karakter bangsa dalam perbedaan yang diselenggarakan oleh Yayasan Al-Ihsan Nurul Baqi dengan pembicara yang kompeten dan moderator yang telah hadir bersama kita bersama di sini. Bapak Ibu hadirin yang sama-sama dimuliakan, tidak lupa juga kita haturkan salawat dan salam kepada junjungan alam Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para keluarganya, kepada para sahabatnya, para tabi'in dan mudah-mudahan syafaatnya sampai kepada kita di yaumil akhir nanti. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang berbahagia, kita pagi ini sudah mendapatkan izin dari Badan Intelijen Keamanan Mabes Polri. Alhamdulillah juga telah hadir Bapak Kapolda yang diwakili oleh Bapak Kasubag Pol Bapak Haji Wahyu Dewanto. Dan Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, untuk mengawali acara ini, marilah sama kita bersama-sama membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sambutan. Sambutan pertama Ketua Panitia Ibu Haja Yurni Jawati. Kepadanya disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Pak Gubernur Jawa Barat yang mewakili, yang terhormat Bapak Kapolda Jawa Barat atau yang mewakili, yang terhormat Bapak Ketua Jawa Barat atau yang mewakili,
MUI Kota Bandung atau yang mewakili, yang terhormat Bapak Ketua FKUB Kota Bandung, yang terhormat Ketua Persekutuan Gereja Indonesia, yang terhormat Bapak-bapak dan Ibu-ibu pembicara, hadirin yang kami muliakan. Puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada hari ini kita dapat melaksanakan acara dialog lintas agama. Sholawat serta salam selalu kita sampaikan ke Kanjeng Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, sahabatnya, dan kita umatnya sampai akhir zaman. Salam sejahtera serta iringan doa semoga senantiasa dalam berkah dan lindungannya. Dialog lintas agama saat ini mengambil tema membangun bangsa dalam perbedaan. Perbedaan bukan dijadikan pertengkaran. Tujuan acara ini dilaksanakan untuk lebih memahami bahwa agama tidak perlu diperdebatkan, melainkan dipahami agar tercipta persaudaraan antar umat beragama sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Dengan dilaksanakan acara ini, jalinan tali silaturahmi antar umat beragama dapat terjalin dengan baik dan saling menghormati antar masing-masing kepercayaan. Sesuai dengan visi dan misi yayasan, di mana tali silaturahmi dan persatuan yang diutamakan. Jumlah peserta yang hadir saat ini sebanyak 250 orang. Tak lupa kami ucapkan terima kasih kepada tim pendukung acara ini dan semua panitia sehingga acara ini dapat terlaksana. Semoga niat baik dari teman-teman semua mendapat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya ini yang dapat dilakukan. Kami selaku panitia mohon maaf bila ada hal yang kurang berkenan karena kemampuan kami yang sangat terbatas. Kami akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Sambutan oleh Ketua Pembinaan Yayasan Al-Ihsan Bapak Haji Otto Brawijaya HMH, kepadanya disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Gubernur Jawa Barat atau yang mewakili, yang terhormat Bapak Kapolda dan yang mewakili, yang terhormat Ketua Majelis Ulama Indonesia Jawa Barat, saudara-saudara sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, terima kasih atas kehadiran Bapak-bapak. Pada kesempatan ini, Yayasan Gerakan Al-Ihsan Nurul menyelenggarakan dialog kerukunan antar umat beragama yang mengambil tema membangun karakter bangsa dengan perbedaan. Saya ingin menyampaikan kegiatan-kegiatan Yayasan Al-Ihsan Nurul ada 3 hal. Bidang pendidikan, ada di bidang sosial, ada juga di bidang keagamaan. Salah satu program yang kita laksanakan hari ini di bidang keagamaan. Agama telah berperan di dalam peradaban dunia. Agama di satu sisi telah memberikan sumbangan yang besar dan positif bagi perkembangan kehidupan sosial dan juga ilmu pengetahuan setelah teknologi.
Namun tidak dapat dipungkiri bahwa agama juga di sisi lain terlibat dalam berbagai kerusakan moral hidup orang banyak. Tak jarang karena persoalan logis, ekonomi, pendidikan, kesenjangan sosial, dan kecemburuan sosial, manusia berani mengatasnamakan agama yang dianutnya untuk menghakimi dan mendiskriminasikan sesamanya yang menganut agama yang berbeda. Maka dari itu, Gerakan Al-Ihsan Nurul menyelenggarakan acara ini agar terjalin kerukunan antara umat beragama, antara sesama umat manusia di Indonesia dalam rangka dalam lingkaran keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Maka dari itu harus diakui bahwa konflik agama antara agama merupakan suatu hal yang telah mewarnai sejarah peradaban dunia. Salah satu upaya untuk menghilangkan terjadinya konflik antar agama adalah mengadakan dialog antar agama. Hal ini disebabkan karena melalui dialog antar agama kita dapat memandang segala perbedaan secara positif. Sepanjang sejarah agama di dunia, upaya dialog dengan agama yang berbeda telah dilakukan oleh agama-agama misi atau dakwah seperti Kristen dan Islam. Hal ini disebabkan karena dialog antar agama merupakan bagian dari integral dalam upaya menjalankan misi atau dakwahnya. Dialog antar agama pun juga memiliki contoh yang antara lain dialog iman atau spiritual, dialog logis, dan dialog kemanusiaan. Saya ingin menyampaikan Yayasan Gerakan Al-Ihsan Nurul mengadakan dialog seperti ini, insya Allah akan dilakukan di wilayah di Indonesia. Tujuan kami adalah untuk mempersatukan warga negara Indonesia yang sangat sensitif terhadap keberadaan perbedaan prinsip-prinsip. Dengan diadakan acara seperti ini mengharapkan terjadi kerukunan, perbedaan itu tidak dibawa ke ranah kekerasan. Seperti kita ketahui saat ini di Indonesia, permasalahan perbedaan menjadi sangat substantif. Selanjutnya kita mengadakan acara dialog-dialog seperti ini, mengundang dari beberapa kalangan, kemungkinan sudah orang hadir semua. Terima kasih Bapak atas kehadirannya. Membangun karakter bangsa bukan hanya dilaksanakan oleh sekelompok majelis taklim atau kelompok agama. Karakter bangsa harus dibangun oleh kita bersama. Dengan kami adakan acara ini, kita mengajak para hadirin untuk memahami apa nanti yang akan disampaikan oleh para pembicara yang kita sudah ketahui adalah pakar-pakar di bidangnya. Perbedaan membuat kita menjadi berwarna, bukan justru membuat kita menjadi terpecah. Kami harapkan dengan kegiatan ini dapat mempererat kerukunan antar umat beragama dalam wilayah Kesatuan Negara Republik Indonesia. Demikian sambutan dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan terakhir dari Kepolisian Daerah Jawa Barat yang akan disampaikan oleh Bapak dan Didit Margana kepada Yudi. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
yang kami hormati Bapak Tuhan, baik dari yang mewakili Bapak Kapolda, yang mewakili MUI Provinsi Jawa Barat, yang kami hormati Bapak dari sekalian, tokoh masyarakat, tokoh agama yang hadir pada kesempatan yang baik ini, Bapak dan Ibu sekalian, para peserta undangan yang memang sudah kita sebutkan satu persatu. Yang pertama, mohon izin kami mewakili Bapak Gubernur Provinsi Jawa Barat yang dalam hal ini karena beliau memang betul-betul dalam keadaan sufi dalam rangka kegiatan Pilkada di Jawa Barat pada tahun 2013. Untuk itu kami mewakili beliau atas nama Badan Persatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Barat menyampaikan mohon maaf. Mudah-mudahan tidak mengurangi nilai pertemuan dialog lintas agama pada siang hari ini. Bapak dan Ibu sekalian, serta hadirin yang kami hormati, Jawa Barat memang memiliki merupakan provinsi yang terbesar penduduknya di Indonesia. Berdasarkan data BPS tahun 2010, kita ini hampir 45 juta orang yang tersebar di 26 kabupaten dan kota. Kemudian Jawa Barat juga memiliki potensi lain dengan luas wilayah hanya 37.000 km persegi. Karena itu kalau kita bagi jumlah penduduk yang ada dengan luas wilayah hampir per kilometer persegi akan dipenuhi kurang lebih 1.200 sekian orang. Karena itu Bapak dan Ibu sekalian, kalau memang setiap hari kita mengalami macet khususnya di Kota Bandung, ya dimaklumi saja. Karena tadi antara jumlah penduduk dengan luas wilayah, terutama di kota-kota besar seperti Kota Bandung, Bekasi, Bogor, itu memang sangat banyak. Apalagi kalau dari seperti hari Jumat sampai dengan Minggu, otomatis itu adalah kemacetan terjadi di kota di Bandung. Kemudian Jawa Barat juga memiliki 7 gunung berapi. 7 gunung berapi yang 5 aktif normal. Kemudian yang 2 lagi itu adalah dalam keadaan ya beberapa bulan, beberapa hari ke belakang itu siaga level 3, yaitu Gunung Papandayan dan Gunung yang di Tasikmalaya. Namun demikian, selain itu adalah memiliki potensi yang tersendiri bagi masyarakat Jawa Barat. Kita memiliki waduk yang besar, yaitu Waduk Jatiluhur, kemudian Cirata dan Sanui. Beberapa bulan belakang memang Jatiluhur itu diisukan botol yang terata itu bukan hanya saudara-saudara kita yang ada di Karawang maupun di Purwakarta, namun keprihatinan itu dirasakan juga oleh warga masyarakat Bandung. Karena kalau terjadi bencana jebol tanggul, misalkan itu kan akan dirasakan tidak hanya saudara kita yang ada di sekitar Purwakarta, Karawang, tapi juga di sekitar. Kemudian Bapak dan Ibu sekalian, kita juga memiliki kurang lebih 5 sekian desa, kelurahan, kecamatan yang kalau tidak salah menambah 1 kabupaten, yaitu Kabupaten Pangandaran, walaupun secara administratif belum aktif. Nah, karena itu saya kira Jawa Barat ini sangat potensial sekali. Merupakan provinsi yang memang berbentuk yang sangat maju, tetapi memiliki potensi yang sangat luar biasa. Kemudian persoalan-persoalan lintas keagamaan Jawa Barat berdasarkan catatan yang dapat kami sampaikan dalam kesempatan yang baik ini, syukur alhamdulillah Jawa Barat memiliki keanekaragaman yang memang dilihat dari jumlah penduduk yang ada, kemudian jumlah agama yang ada, termasuk
termasuk juga yang di dalamnya. Ini harus kita patut syukuri bahwa Jawa Barat memang memiliki situasi keamanan, ketertiban yang sangat kondusif. Walaupun memang tidak menutup mata ada beberapa daerah yang memang perlu kita perlu kita sosialisasi. Betapa di tengah-tengah puluhan yang ada di Jawa Barat ini memang kita perlu membangun satu kebersamaan dengan tidak mempengaruhi nilai nilai agama masing-masing, nilai budaya masing-masing maupun ras masing-masing. Di tengah-tengah pluralisme inilah kita membangun Jawa Barat sehingga mutlak kerukunan harus kita ciptakan dengan sebaik-baiknya di antara kita. Karena itu dalam kesempatan yang ini saya sama pimpinan barangkali menyampaikan saya kira menghargai yang setinggi-tingginya kepada penyelenggara dalam ini, termasuk juga Pak Pramujaya sebagai pimpinan. Mudah-mudahan saya kira kegiatan ini tidak hanya dilaksanakan satu kali saja. Kita memang perlu memprakarsai kegiatan lintas agama dalam rangka membangun karakter bangsa dalam perbedaan ini. Dan intensitasnya perlu ditingkatkan. Mudah-mudahan pemerintah dalam juga mendorong kami juga sering melakukan kegiatan sosialisasi terhadap generasi muda lintas agama. Karena memang sangat positif sekali supportnya daripada masyarakat atau generasi muda itu sendiri. Karena itu saya dengan posisi titiknya mudah-mudahan amal baik kita menjadi amal yang soleh dan selamat Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang dapat saya sampaikan sebagai pengantar. Terima kasih atas perhatian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, selanjutnya sampai kita kepada dialog lintas agama dengan tema membangun karakter bangsa dalam perbedaan. Kepada yang terhormat Evangelis Ibrahim Saifuddin, kepada yang terhormat Ustadz Haji Insan LC Mokominta, kepada yang terhormat Ustadz Haji Samsul Arifin Nababan, kepada yang terhormat Profesor Dr. Haji Miftah Faris atau yang wakilnya, kepada yang terhormat Pendeta Dr. Ana B. Nenohara, dan kepada yang terhormat moderator kita pada pagi hari ini adalah Dr. Haji Marlinda Purnomo, SD MSI. Beliau adalah Direktur Pusat Kajian Perempuan Islam Universitas As-Safi'iyah. Jika kita lihat dulu Ibu Bapak hadirin, beliau juga adalah penyiar di TVRI. Kita dipersilakan kepada seluruh pembicara dan moderator untuk menempati tempat duduk yang telah disediakan. Dan selanjutnya acara saya serahkan sepenuhnya kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih. Saya persilakan kepada seluruh pembicara untuk bisa menempati tempat yang telah disediakan. Saya ulang sekali lagi. Bapak Cecep Sudirman sudah. Bapak Haji Samsul Arifin Nababan. Oh, sebentar lagi sampai. Bapak Ustadz Usman Mubukintan sudah. Kemudian Bapak Pendeta Ibrahim Saifuddin sudah. Ibu Pendeta Ana M. Nenohara. Kemudian Bapak Nugra Tambunan sudah di jalan. Oh, sudah ada, silakan. Bapak di sebelah kanan. Wah, ini kalau kayak tayangan di televisi ini kita seperti mau debat politik.
Tetapi hari ini bukan debat politik hari ini. Tapi kita ingin mempersatukan berbagai pandangan. Karena memang kalau kita lihat akhir-akhir ini menjadi keprihatinan kita semua. Beberapa peristiwa terjadi terakhir kemarin di Makassar dan beberapa peristiwa sebelumnya. Dan itu semua harus menjadi concern dan tanggung jawab kita semua. Dan khususnya hari ini dari Kota Bandung ini kita bersama-sama mencoba mencari solusi yang terbaik sehingga perbedaan-perbedaan itu menjadi indah. Jadi perbedaan-perbedaan itu bukan menjadi sebuah kesulitan, tetapi menjadi indah untuk dipersatukan. Dan memang kalau kita belajar model hidup bersama di Islam ya, living together itu penuh toleransi, berangkat dari cita-cita yang luhur, yang secara normatif di Al-Quran juga ada, dan saya pikir di agama yang lain, Kristen, Protestan, Buddha dan lain sebagainya juga sama. Ada toleransi dan model perwujudan bagaimana hidup itu harus saling mengisi satu dengan yang lain. Dan kalau Rasulullah SAW di dalam Islam pernah dicontohkan dengan piagam Madinah. Mungkin kita pernah juga Pak, piagam Bandung mungkin dari hari ini sebuah solusi untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan ini. Mengapa tidak kita mulai dari sini? Bisa juga terjadi. Kalau ada piagam Madinah, ada Wasiqah Al-Madinah, bagaimana kontrak politik, disebutnya kontrak politik juga. Karena kadang-kadang kita bicara agama, tidak jauh-jauh juga dengan permasalahan politik di tanah air yang kita cintai ini, bahwa mencakup segala aspek kehidupan sosial dan politik, bahkan juga agama, prinsip bagaimana agar kehidupan bersama antar agama itu bisa saling mengisi dan toleransi dengan yang lainnya. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, mungkin yang di belakang bisa agak tenang sedikit. Ini juga konteks toleransi Ibu-Ibu. Kita akan dialog lintas agama di sebelah kanan dan kiri saya. Mereka-mereka yang akan mencoba memberikan pandangan kepada kita semua, membuat problem solving, bagaimana solusi yang terbaik yang bisa kita buat hari ini, sehingga dialog hari ini tidak hanya sekedar dialog saja, tetapi nanti mungkin ada beberapa hal yang bisa kita ambil dan bisa menjadi sebuah persamaan pemikiran, konstruksi berpikir yang berperspektif dari rasa toleransi ini, sehingga tidak ada lagi perbedaan-perbedaan tersebut yang menyebabkan perpecahan dan negara yang kita cintai ini bisa utuh sebagai NKRI. Dan untuk itulah fondasi yang terpenting agama. Karena dengan agama sebenarnya segala sesuatu bisa diselesaikan dengan baik. Dan dengan agama juga hablum minanas dan hablum minallah itu bisa berjalan secara baik. Baik, untuk itu kami persilahkan terlebih dahulu dari sebelah kanan dan kiri. Kita nggak pakai siapa yang duluan ya Pak, kiri atau kanan dulu? Kanan. Saya persilakan karena kuota 30% per anak segera untuk menyampaikan pandangannya dalam pembahasan. Kita berikan tepuk tangan. Mau diambil boleh Bu, mau di atas juga boleh. Mau jangan-jangan juga boleh. Kita sepakati Bu ya, waktunya ya Bu. Anak 6. Berapa menit saya? 10.
saudara dikasih, satu poin saja. Nama saya sudah tadi perkenalkan. Saya Anna Haran. Ya, anak 8, cucu baru 13, suami cuma 1. Tema kita ialah membangun karakter bangsa dalam perbedaan. Dengan subtema ialah perbedaan tidak perlu dijadikan pertengkaran. Sebagai kekasih merenungkan tema dan subtema di atas, ada rasa geli di hati saya. Betapa tidak, Indonesia merdeka sudah memasuki usia lansia, yakni 68 tahun. Usia reformasi sudah memasuki usia puber. Ya, yang memasuki usia puber ialah 15 tahun. Nah, layaknya orang berumah tangga 68 tahun bukan lagi baru mau membangun karakter dalam perbedaan atau mempertentangkan perbedaan, layaknya kayak anak taman kanak-kanak kayak Gus Dur bilang gitu. Tetapi sudah seharusnya tinggal menikmati hasil taburan dengan mencucurkan air mata. Orang-orang berkata, orang mencucurkan air mata akan menuai dengan sorak-sorai. 68 tahun kita telah menabur dengan mencucurkan air mata. Seharusnya dong di hari tua senang-senang dong, sudah bertengkar-tengkar lagi. Tetapi yang kita alami dalam hidup bersama di bumi Indonesia yang sangat plural ini, di mana hukum negara makin redup dan semakin berkobarnya hukum rimba, perkelahian antar kelompok, antar etnis, antar agama, sikap premanisme, anggota legislatif, tawuran anak-anak sekolah sampai antar mahasiswa hampir tiap hari menghiasi berita-berita di TV dan menjadi konsumsi masyarakat dalam keseharian. Karena itu beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Satu, demonstrasi adalah demonstrasi yang adalah alat reformasi hampir selalu berakhir dengan anarkis yang tidak sedikit menimbulkan korban jiwa dan materi. Lihat saja DPR MPR RI yang selalu saja diperbaiki karena dirubuhkan oleh para demonstran. Berapa dana negara yang telah dikeluarkan? 2. Agama yang semestinya menjadi sumber kedamaian dan ketenangan, jika dipahami secara salah, maka berubah menjadi sumber konflik, kekacauan, dan bahkan peperangan yang terbuka. Menurut catatan kami di PGI periode 2004-2010, ada sekitar 2.442 gedung gereja yang mengalami gangguan, pengrusakan, dan penutupan. Menurut Safema Arif, minggu kemarin saja pada 10 Februari saja ada 4 gereja, bahkan 6 gereja yang diserang oleh polisi preman. Sementara yang melapor ke Mahkamah Konstitusi menurut Mahfud MD ialah 1.000 gereja yang ditutup pada sampai pada 15 Februari 2012. Nah, saudara yang kekasih dalam Tuhan, semua itu menurut MD, Ketua Mahkamah Konstitusi ialah tidak proses hukum, bahkan cenderung terjadi pembiaran. Sementara di sisi yang lain, secara kontras, dalam pembangunan masjid tidak mengurus izin, itu tidak apa-apa, tidak ada masalah. Ini sangat menyedihkan menurut Ketua Mahkamah Konstitusi, sekaligus menyakitkan terutama bagi rasa keadilan. Kompas tanggal 15 Februari 2012. Boleh kita bayangkan kalau umat Kristen di Indonesia melakukan perlawanan gigi ganti gigi, mata ganti mata, dan Dewan Gereja Sedunia merespons,
kejahatan, tetapi balaslah setiap kejahatan dengan kebaikan, karena pembalasan adalah hak Allah. Kita semua tahu hukum tahu tuai. Apa yang ditaruh orang pasti akan dituai. Belum lagi kasus Ahmadiyah dan kasus sebuah kasus pelanggaran sudah dilaporkan kepada polisi, DPR, Presiden, bahkan ke PBB. Tapi hasilnya apa? Satu-satunya cara yang efektif ialah mengadu kepada melalui doa dan puasa. Kalau Allah turunkan, tidak akan ada yang dapat menghalanginya. 3. Rapat-rapat DPR yang harusnya pengambilan keputusan dilakukan dengan musyawarah dan mufakat seringkali diakhiri dengan maki dan berakhir dengan cara-cara premanisme dan ditonton oleh para masyarakat seperti panggung sandiwara. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, dalam pasal 4, pilkada yang diharapkan pimpinan daerah berkualitas, adil dan arif, serta kreatif untuk membangun daerah sering berakhir dengan perkelahian antar pendukung. Banyaknya kemenangan yang dicapai dengan menggunakan politik uang, sehingga banyak menghasilkan pemimpin yang korup dan amoral. Lebih baik terlambat daripada tidak berbuat apa-apa. Tema kita membangun karakter bangsa dalam perbedaan dengan subtema perbedaan tidak perlu dijadikan pertengkaran. Mari kita mulai dari diri sendiri, khususnya kita peserta seminar pada siang ini. Kata orang bijak, rubahlah sikap Anda, maka hidupmu akan berubah. Cepat mendengar, lambat bicara, dan lambat marah. Mari kita lihat Indonesia sebagai rumah besar. Saudara yang terkasih, perbedaan-perbedaan itu seharusnya menjadi harmoni yang indah sesuai tadi apa yang telah dikatakan oleh ketua panitia tadi. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, di dalam kebinekaan itu telah diatur Undang-Undang Dasar 45 Pancasila. Mari kita taat hukum, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Hal ini bukan berarti harus seragam. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa. Ini pun bukan berarti menghilangkan perbedaan yang hakiki. Perbedaan itu adalah ciptaan Allah. Apabila ada orang yang atau kelompok yang menolak perbedaan dan hendak memaksakan kehendak sendiri, maka akan terjadi perlawanan. Dan kekacauan yang dapat terjadi, kehancuran negara. Indonesia dikenal sebagai negara yang beragama, dan seharusnya semakin beragama seseorang, dia akan semakin berkarakter pluralis. Karena pluralis itu adalah ciptaan Allah. Contohnya, penyebutan nama Allah tidak saja dipakai di masjid, tetapi di biara, di gereja, juga sinagoge. Ingatlah, tidak ada satupun manusia di dunia diciptakan oleh setan, tetapi semua dikembangkan oleh Allah dalam rahim ibu dan direncanakan Allah untuk mempunyai masa depan yang penuh harapan. Ingatlah, di suatu tidak akan ditanya dari oleh para malaikat, kamu agamamu apa? Tetapi masing-masing kita akan dihakimi melalui perbuatan-perbuatan kita selama di dunia ini. Dan neraka tempat penghukuman orang-orang yang berbuat dosa, apapun agamanya, termasuk ateisme. Konstitusi kita sangat kuat untuk melindungi setiap warga untuk memeluk dan menjalankan agama masing-masing dengan rasa aman, damai, dan bebas sesuai dengan apa yang diyakininya. Bahkan memilih tidak beragama pun hak asasi setiap warga negara yang harus dilindungi oleh negara. Saudara-saudaraku, supaya seminar ini menjadi bermakna dan berdampak positif, marilah kita melupakan segala kegagalan, kedosaan, kekecewaan kita masa lalu. Marilah kita memandang ke depan Indonesia 10, 20, 50 tahun ke depan. Kita bergandengan tangan membangun potensi-potensi yang luar biasa di Indonesia. Tuhan berkata, di mana ada kerukunan dan kedamaian, kesanalah Allah memerintahkan berkat-berkatnya. Marilah kita dukung dan mendoakan pemerintah supaya dapat tegas menegakkan hukum tanpa pandang bulu dan dapat berkata
tidak di atas tidak. Ingatlah saudaraku, itulah Allah itu mengasihi semua orang. Amin. Baik, terima kasih. Kita berikan tepuk tangan Pendeta Dr. Ana yang semangat luar biasa. Dan satu poinnya yang paling penting adalah bagaimana menegakkan hukum dengan benar di Republik Indonesia yang kita cintai ini. Selanjutnya kami persilakan dari sebelah kiri Bapak Kiai Haji Cecep Sudirman untuk menyampaikan selama kurang lebih 10 menit. Pak, kalau dengar suara kerincing itu bukan mau nari itu mbak-mbaknya di sana itu waktu pertama waktu kurang 3 menit, sudah kedua tinggal 1 menit, kalau sudah truk sekali bunyi sudah habis. Silakan Pak Cecep ke atas. Biar semangat Pak. Putaran juga Cecep Sudirman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan yang berbahagia, saya sangat apresiasi dengan kehadiran kawan-kawan kita yang langsung moderator teman-teman saya sebuah MUI 92 Asupan Suparman waktu konsultasi ini. Satu. Kemudian kedua, membangun karakter bangsa di dalam perbedaan. Ini sudah dicontohkan sebagai extemporaneous behavior di dalam konteks kemanusiaan. Rasul menjunjung tinggi sifat seperti itu. Dan termasuk konsorsium saya di Kementerian Pendidikan. Ini sesungguhnya akhlak, karakter itu akhlak. Jangan kemudian memandang kita ada tendensius karena Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu adalah Muhammad Nuh. Saya sampaikan ketika di Malang, ternyata yang dipakai Nabi bukan punya sifat tasamuh, sifat toleransi, sifat egalitarianistik yang tidak dimiliki. Maaf, ad-din as-samha, Islam itu sangat begitu toleransi. Tidak ada satu agama pun itu kalau kita tendensius, satu-satunya agama yang sangat toleransi itu adalah, maaf, Ibu Ana, eksplisit. Artinya hadis Nabi mengatakan seperti itu. Sehingga karakter yang perlu dibangun yang kata Allah itu innaka la'ala khuluqin 'azim. Pada diri Rasul itu adalah akhlak yang sangat begitu mulia, kesempurnaan logika, kesempurnaan knowledge, kemampuan intellectuality. Ini bisa dikombinasi dengan kemampuan morali yang satu-satunya tentu itu ada di dalam akhlak. Saya sedikit memahami ada Lukas, ada Matius, ada Yahya. Perjanjian lama ataupun perjanjian baru. Dan tentu ini pun harus dikolaborasi. Maka dari itu pemaknaan yang pertama ketika kita ingin sinergitas dalam membangun karakter bangsa, itu satu harus sinergik dalam bentuk fisikal. Dalam bentuk fisikalinya itu di mana? Kita pun tidak eksklusivistik. Negara Indonesia adalah negara yang sangat begitu majemuk, sangat begitu plural. Dan itu pun mesti dibangun. Artinya ada semacam kolaborasi di dalam menentukan arah ke depan. Sehingga pandangan ke depan di dalam konteks keagamaan, di dalam konteks pluralisme, itu harus selalu orientasinya itu adalah future oriented. 15 abad Allah pun menurunkan kepada Rasul yang mulia. Bisa kita lihat di dalam Al-Quran surat Al-Asr. Lalu kemudian Allah firmankan, ya ayyuhalladzina amanu. Tentu di dalamnya orang yang beriman mesti tentram dalam hidupnya.
dan penuh harapan masa depannya, dan harus sinergik dalam bentuk physically, sehingga kata Allah kemudian wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Ini prinsip yang pertama. Jadi sinergik dalam bentuk physically dan harmoni dalam bentuk psikologi yang perlu dibangun baru tercipta. Tidak eksklusivistik, lalu kemudian tidak mencerca, tidak memaki. Kita sinergikan, insya Allah kedaulatan bangsa melalui NKRI ini bisa dibangun dengan sudah sebelum deh. Belum ada peringatan, dokter anak belum ada peringatan, belum ada. Kedua itu harus harmoni dalam bentuk psikologi doi. Maaf, saya sebagai muslim yang mengetahui konjunksi sementara saya doktor di dalam manajemen konflik, dan mudah-mudahan sebentar lagi mengusulkan untuk berusaha. Bukan kan ada, kalau dosen kan ada dosen biasa, ada dosen luar biasa, dan ada dosen biasa di luar. Saya juga di Langlang Buana, Pak Kapolda. Yang kedua itu harmoni dalam bentuk psikologi doi. Yang selama ini justru Rasulullah itu wajhun mutabassim, wajahnya itu selalu berseri-seri dan selalu tidak harus surur, sekalipun tidak terlalu banyak duit gitu. Kita bersiap dan selalu positif thinking melihat orang. Jadi positif saya itu melihat orang, positif thinking. Selalu husnul dzan ceritanya begitu. Ketemu dengan siapapun, saya ketemu dengan pendeta, saya ketemu dengan biara, saya ketemu dengan pastor, dan kemudian saya ketemu dengan siapapun barangkali karena memang saya pun membidangi tentang ini. Lalu kemudian kan jadi kawan, itu saya jadi kawan kemana-mana dalam Buana, baik itu luar ataupun seluar Jawa. Itu di dalamnya saya selalu berbarengan dengan kawan-kawan di Katolik, di Protestan, kemudian di Buddha, kecuali aliran sesat. Dan di kota Bandung ada gereja setan. Perlu ingat. Ibu anak barangkali. Ya. Kalau sudah tahu apa lagi? Gitu kan. Dan ini rekrutmen, nah itu adalah muslim yang mengaku dirinya muslim itu. Jadi ini tolong ini. Artinya dikooptasi melalui pemikiran yang sangat futuristik. Ketika kita mau harmoni gitu. Jadi harmoni dalam bentuk psikologi ini kan melalui proses. Kewajiban kita itu adalah ikhtiar. Kewajiban itu adalah proses. Dari seluruh agama di muka bumi ini hanya dua agama misi. Yang pertama Kristen dan Islam. Apakah agama misi itu? Agama misi adalah agama yang mewajibkan semua pengikutnya untuk mencari pengikut yang lain, manusia yang lain, supaya mengikuti agama itu. Agama Yahudi hanya agama karena darah. Kita tidak bisa menjadi Yahudi kalau bukan darah Yahudi. Agama Buddha sudah mewajibkan pengikutnya untuk mencari pengikut lain. Agama Hindu begitu juga. Hanya dua agama di muka bumi ini adalah agama misi yang mewajibkan pengikutnya mencari pengikut baru. Perjanjian baru mengatakan siapa yang mendapatkan pengikut baru, dia telah memperoleh mahkota yaumil qiyamah. Kalau belum dapat pengikut baru, dia belum dapat mahkota. Mahkota itu lambang raja. Raja terhormat adalah raja yang memiliki mahkota. Begitupun Islam.
Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izah. Terusin sendiri karena pakai jilbab. Akan tetapi repotnya kalau dua agama misi ini bertemu di satu tempat, nah itu rebutan domba, rebutan pengikut, maka terjadi gesekan-gesekan dalam situasi apa saja. Pasti agama Islam sudah 1400 tahun lebih, dan Kristen sudah berumur 2000 tahun lebih. Munculnya agama Islam pada awal abad ke-7 dan berkembangnya Islam ke seluruh tanah di sekitarnya sampai ke Indonesia telah melahirkan pertemuan yang penuh dengan darah. Yang perlu saya sebut perang salib, 13 gelombang dengan 13 zaman. Sudah berlaksa-laksa manusia mati konyol karena agama. Masalahnya saudara-saudara, apakah perlu darah ini kita tumpahkan gara-gara agama? Ini mestinya yang mengadakan dialog ini adalah pemerintah. Baru mantap. Jangan yayasan. Yayasan nggak punya kekuatan apa-apa. Hanya mengajak pengikutnya saja, orang-orang yang sadar dengan toleransi mau datang. Tetapi orang-orang pinggiran, orang-orang yang kesusahan menderita karena ekonomi, karena budaya yang tertekan, nggak akan sadar, saudara. Saya membuka hati kita, mari kita buka cara kita berpikir. Apakah perlu anak cucu kita menulis sejarah kita seperti menulis perang salib? Ini di dalam adanya pertentangan, perselisihan ya dalam konteks agama, sehingga pada hari ini minimal kita ada poin solusi 1, 2, atau 3 yang bisa kita share, ya kita baguskanlah kepada pemerintah, kepada saudara-saudara terdekat kita, kepada kita semua yang hadir hari ini, ya kan? Istilahnya mungkin kalau dalam Islam sampaikanlah walaupun 1 ayat. Apapun yang dipeloreh hari ini kita sebarluaskan di seluruh kita, jadi amalan dan ibadah buat kita semua. Mungkin yang hadir di sini juga ada yang beragama Kristen dan beragama Islam. Kira-kira jadi 6 pembicara ini sudah selesai. Kata panitia harus break dulu. Katanya kita akan makan siang dulu. Suasana menjadi indah lagi. Silaturahmi dulu, makan siang, kemudian diberi waktu dan harus tepat waktu. Ya kan? Makan siang, kemudian yang beragama Islam karena akan sholat zuhur. Kita beri waktu berapa ibu-ibu saya pertanyakan supaya kita semuanya tepat kembalinya ke sini lagi. Belajar untuk disiplin juga. 40 menit. 40 menit kata panitia. Jadi sekarang pukul 12. Semua didokterkan jamnya ya. 12.40 sudah harus kembali tanpa diminta. Belajar kita menjadi pemimpin untuk memimpin diri kita juga. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon kepada muslim yang akan melaksanakan sholat zuhur supaya kita keluar dari pintu utama. Siap mati pun harta nggak usah dihitung. Berapa harta yang harus dihancurkan oleh bangsa kita suatu saat? Itu yang pertama. Kalau Alkitab Perjanjian Baru itu tidak usah ditanya tentang toleransi. Sudah bangsa toleran. Bahkan Yesus mengajarkan begini, Aku mengutus
semua ke tengah-tengah serigala. Apa kuatnya apa kuatnya serigala di tengah domba? Domba di tengah serigala nggak ada, dijadikan sate setiap hari, Bu. Maka ibu bersyukur kalau punya cucu sampai banyak seperti itu. Kok nggak mati-mati? Mestinya sudah mati, Bu. Saya harus bersyukur karena gereja harus dibakar, harus ditutup. Ibu menulis 1000 gereja ditutup. Bagus, supaya orang Kristen merasa diri berada di tengah domba, berada di tengah serigala dan singa. Nggak apa-apa, Bu. Emang sudah nubuatnya begitu. Ngapain dipikir? Gak usah merasa keadilan kita terkoyak. Bu anak telah diutus oleh Yesus ke tengah serigala. Titik. Terima kasih Tuhan kalau hari ini boleh hidup. Itu doanya. Terima kasih. Ini yang pertama. Jadi jangan dipikir itu urusan gereja. Gereja dibakar, bangun lagi. Susah banget. Bakar lagi, bangun lagi. Bakar lagi, bangun lagi. Apa susahnya? Kecuali kalau mereka sudah membunuh kita, sudah gak bisa lari, serahkan nyawamu kepada serigala. Terima kasih Tuhan. Inilah hari terakhir saya untuk membela namamu. Selesai sudah. Ya Bu. Jadi urusan hasil dialog ini bagaimana nanti serahkan saja. Udah makalah ibu tadi dibakar aja. Desember saya ke Israel. Setelah turun dari tembok ratapan, di situ ada Masjid Al-Aqsa. Masjid Al-Aqsa itu pas asar, bunyi azannya la ilaha illallah, dengan tetapi setelah la ilaha illallah saya teriak bunyi la ilaha illa Yasua. Tidak ada Tuhan kecuali Yesus. Datang penjual roti pinggir jalan, dia tuding saya. Limana takalam kadalik? Allahu la ilaha illahu al-malikul quddus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbar mutakabbir. Dia melototin saya. Saya yang kaget dan terheran, saya diam. Saya dengar kata-kata dia. Saya diam. Setelah dia selesai ngomong, itu Arab Palestina. Saya ngomong begini, ala kaifa ana, terserah saya mau ngomong apa? La ufakir wala ubali. Masa bodoh, saya nggak mau mikirin itu. Terserah saya mau ngomong apa. Mau setan itu Tuhan, terserah saya. Orang mau menyembah pohon, terserah mau menyembah pohon. Dan siapa yang wala may yuridu ayya'budul hajar, siapa yang mau menyembah batu, silakan sembah batu. Walakin akan tetapi la tarmil hajar ilayya, jangan kamu melempar batu itu kepada saya. Wa hadza kriminal, dan ini adalah kriminal. Silakan mau menyembah batu. Apa urusan kamu tentang batu itu? Saya menyembah batu, terserah saya. Terserah saya. Tetapi jangan kamu lempar batu itu kepada saya. Ini adalah kriminal. Saudara, apa yang terjadi? Saudara Ahmad Walid itu penjual roti pinggir jalan di Palestina, di Israel.
dia rangkul saya, dia peluk saya, kemudian dia bawa saya ke toko rotinya, dan dia mempersilahkan saya makan roti bersama-sama gratis. Saya memuji kebaikan Tuhan. Saya nggak bisa bahasa Inggris, tetapi saya bisa bahasa Nabi Muhammad. Kalau Muhammad hidup hari ini, saya akan dialog dengan dia. Saya akan berbicara bagaimana banyak pengikut Muhammad dengan pengikut Yesus ini berantem. Ya Muhammad, limadha hadza ya Rasulullah, kenapa begini wahai Nabi? Nanti saudara-saudara akan diomelin sama Nabi Muhammad. Saya akan dipeluk oleh dia. Itu berdua. Saya baru ngomong dua. Baru dua hal yang saya sampaikan. Yang ketiga, mari kita hidup damai dan rukun. Kalau bangsa ini, Jawa Barat adalah provinsi terbesar yang banyak sekali kasus keributan antar agama. Dan ini PR bagi calon gubernur yang akan jadi nanti. Kalau dia mampu menekan supaya Jawa Barat hidup dalam toleransi dan damai, baru berguna ini dialog ini. Kalau belum, ya dialog ini nggak usah dilanjutkan. Mari kita biarkan ayam itu berantem, ya ribut. Dua ayam itu diadu dengan baik. Jangan mengadu ayam, yang satu dipegang, yang satu dilepas. Mari kita lepas ayam itu supaya bisa berantem rame-rame. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Baik, kita berikan aplaus untuk Pendeta Ibrahim Saifuddin yang penuh semangat juga, belajar toleransi juga pada hari ini, terus saling mendengarkan dengan indah perbedaan-perbedaan. Baik, kita lanjut dengan Ustaz Usman. Belum datang. Oh baik, kalau itu Ustaz Infa, silakan. Sepuluh menit juga Ustaz. Jadi saya bisa juga seperti 10 menit. Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung ke poin aja. Sebenarnya kita hari ini debat, ya, bukan dialog lintas. Menariknya acara ini sebenarnya hanya ada satu persoalan, itu keberadaan Bapak Ibrahim Saifuddin. Kenapa saya menarik? Karena beliau mantan Ustadz masuk Islam. Yang menarik kan itu kan? Ya. Setelah saya mendengar penyampaian Bapak Ibu dan Pak Ibrahim Saifuddin, pantas sekali beliau masuk Islam. Sangat pantas. Kenapa? Karena pemahaman terhadap Quran dan Injil itu minim sekali. Katanya la ilaha illa Isa, Yesus tidak ada Tuhan selain Yesus. Padahal Yesus sendiri menyuruh menyembahnya kepada Allah. Nanti sempat ayat 10 Yesus berkata kepada Yesus, jangan iblis, kau harus menyembah kepada Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia saja menyembah. Dalam Markus 12 ayat 28 apa kata Yesus? Hukum yang pertama adalah dengarlah orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu besar. Jadi Tuhan itu termasuk Allah Dia juga. Besar satu bukan dua, bukan tiga. Dalam Quran juga yang Isa berfirman, Isa berkata Quran surat 3
Imam 1 surat Al-Zukhruf ayat 64. Maaf ya, saya mantan Kristen, jadi saya baca Quran itu 4. Apa kata Nabi Musa mengatakan, Innallaha wa rabbi wa rabbukum fa'buduhu hadza siratal mustaqim. Sesungguhnya Allah dialah Tuhanku dan Tuhan kamu, katanya Musa. Sembahlah Dia, inilah jalan yang lurus. Jadi kalau kita berbicara masalah agama misi, kata beliau, betul, karena cuma misi dua agama misi, Islam dan Kristen. Kenapa? Karena memang Yesus yang menyuruh melakukan, menyebarkan, membagi semua bangsa. Matius 24 ayat 19. Kata Yesus, pergilah jadikanlah semua bangsa murid dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dalam Injil Markus pasal 15 ayat 16. Apa Yesus, pergilah seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Nah, padahal ayat itu bukan ucapan Yesus. Ya, kalau ayat itu betul, Quran salah. Kata Quran, Inna dina indallahi Islam, agama benar banyak Islam. Wali yang ghairal Islam dinan fala yuqbal minhu wa bil akhirati minal khasirin. Barang siapa mencari agama selain daripada agama Islam, sekali-kali tidak akan diterima agama itu padanya dan akhirnya itu masalah itu. Jadi ya sangat pantas. Saya ingin sekali mau berdebat dengan beliau, tapi mungkin tanggal 23 Desember. Ya, saya tunggu nanti, saya tunggu. Ya, baik. Jangan ngomong itu di sini. Kita dialog membangun karakter bangsa dalam perbedaan. Ya, Gak usah ngomong itu, Pak. Baik. ya itulah perbedaan. Perbedaan. Beliau meyakini Isa Tuhan, kita kan bukan nabi, berbeda. Kita perlu kaji, perlu kita diskusi, dialog. Tapi dialog itu atau debat tidak ada sama pada sehingga. Kenapa di Alkitab kok Yesus sunat? Ya, tapi mereka tidak sunat. Islam sunat. Kenapa di Alkitab bagi haram, mereka tidak haram? Ya, karena makanya ya. Ada perbedaan. Boleh komentar. Nah, karena berbeda itulah perlu dialog kan? Berbeda kan? Nah, kita jalan berbeda supaya kita tahu mana jalan yang lurus, gitu kan? Kita harus tahu ini perlu diperdebatkan. Nah, masalah gereja dibakar. Ibu penyinggung gereja dibakar, bapak penyinggung gereja dibakar atau dibongkar. Sebenarnya mereka harus bersyukur. Supaya apa? Supaya tidak bermunculan gereja-gereja yang begitu banyak. Ya kan, karena semakin banyak gereja semakin pecah Kristen itu sebenarnya kan. Karena setiap gereja itu merupakan sekte. Ya, kenapa dibongkar? Kenapa dituntut oleh warga supaya dibubarkan gereja? Karena mereka membangun tanpa melalui prosedur. Bukan tidak boleh membangun gereja, boleh, tapi kan ada SKB 2 menteri atau 3 menteri membangun gereja. Minimal harus ada 90, nah ada 60 tanda tangan warga sekitar. Memenuhi syaratnya. Nah ini 1-2 orang Kristen suci bangun gereja, makanya diprotes kan? Iya kan? Karena tidak memenuhi syarat. Ya, jadi bukan umat Islamnya yang brutal, bukan. Mereka tidak toleran, gitu. Islam paling toleran di dunia. Di mana banyak orang Islam pasti ada toleran. Ada orang sampai keluar negeri. Saya lihat tidak ada satu kalender penanggalan di luar negeri Idul Fitri, Idul Adha, hari raya keagamaan lainnya dimerahkan, libur nasional nggak ada. Tapi di Indonesia kita lihat tanggal 2013 1 Januari tahun baru Mesir, ada tahun Imlek kemarin, ada Nyepi, ada Waisak, kematian Yesus, kenaikan Yesus, semua dihargai, dihormati, bahkan diliburkan nasional kan Indonesia. Kenapa? Karena kita mayoritas di sana ada toleransi. Tapi di luar negeri satu pun tidak. Nah, jadi jangan menilai Islam dari orangnya. Asalnya sepertinya gitu kan. Mereka menilai Islam dari pemulutnya.
Lihatlah Islam dari ajarannya, bukan dari individu orangnya. Kalau lihat dari orang-orang Islam, kalau dilihat dari orang-orang Islam, saya nggak bakalan masuk Islam. Lihat dari ajaran, ya kan? Ternyata ajaran Islam itulah paling sesuai dengan fitrah manusia. Nah, kenapa manusia tidak perlu izin? Katanya kan, loh, kita ini minoritas, pengguna itu banyak sekali. Tetapi ibu ya, masjid dibangun juga tidak boleh berdekatan. Ya kan perlu agak jauh bahkan baru ada masjid lagi, karena jamaahnya banyak, umatnya banyak. Tapi gereja, saya kan orang Manado, coba ada 3 meter satu gereja. Bahkan di Bekasi, 6 gereja batas dinding. Ada kan di Bekasi? Sebatas dinding 6 gereja. Kenapa nggak bikin satu aja gede luas? Jadi kenapa harus berdekatan? Justru sebenarnya kita harus bersyukur jangan terlalu banyak gereja dibangun supaya Kristen tidak berpecah belah, supaya jemaat gereja-gereja lain penuh. Kalau bagi-bagi kan jadi dikit-dikit kan? Saya silakan. Dan silakan bukan di proses, gitu kan? Nah, katanya Pak Saifuddin agama misi, ya memang betul, hanya 2 agama. Mereka menyebarkan Injil karena mereka yakin Yesus yang menyuruh untuk menyebarkan Injil, membaptis semua bangsa. Tapi Islam juga sebenarnya begitu. Di dalam Al-Quran surat 3 ayat 20, Allah juga berfirman kepada Rasulullah, ajak orang-orang yang diberi Alkitab itu masuk Islam. Supaya apa? Supaya mereka dapat petunjuk. Kalau mereka kamu gimana kata Allah? Ya, kewajiban hanya menyampaikan ayat Allah, ya kan? Nah, hadirin sekalian, inilah dakwah yang saya lakukan. Saya keliling hampir seluruh Indonesia, bahkan beberapa negara luar, hanya untuk mendapatkan kebenaran Islam dan ketidakbenaran agama-agama lain. Karena saya bukan, ya buku saya selama saya masuk Islam lebih 40 judul buku saya tulis. Buku saya ada di mobil ya, cuma mungkin belum dipakai. Bagi yang berminat nanti bisa dilihat. Insya Allah saya memberikan jaminan buku saya. Kalau ada satu ayat, ada satu kata-kata saya dalam buku-buku saya menghina Yesus, nah saya kasih hadiah 10 juta pada satu jaminan. Tidak. Karena Yesus Nabi Isa salah seorang nabi yang sangat juga dimuliakan di dalam Islam. Saya bangga menjadi pengikut Nabi Muhammad, tapi sekaligus saya tidak meninggalkan Yesus karena Yesus Nabi Isa, nabi yang sangat dimuliakan. Saya kira ya, ini saja yang kita sampaikan. Yang kurang lebihnya mohon maaf, nanti mungkin dalam diskusi dan jawab kita akan lanjut. Demikianlah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Isa. Kita berikan tepuk tangan. Kita lanjutkan. Hari ini di sini kita juga belajar untuk bertoleransi, dan kita harus kembali ke materi tema kita, membangun karakter dalam perbedaan. Luar biasa hari ini ya. Jadi saya sangat bersyukur banget beberapa hari yang lalu sebelum saya diundang untuk datang ke dialog ini, saya berdoa, Tuhan saya mau sampaikan apa kepada umatku yang hadir nanti. Tiba-tiba Roh Kudus turun, saya nangis. Terus bilang sama saya, sampaikan hal ini. Saya senang banget loh melihat ibu-ibu yang begitu antusias yang luar biasa di tempat ini. Saudara tahu, nubuatan dari hamba Tuhan di seluruh dunia dinubuatkan bahwa Indonesia akan mengirim misionaris terbesar di seluruh dunia, dan itu kalian. Itu kalian. Mungkin saat ini kalian belum mengerti, tapi suatu saat kalian akan mengerti. Jadi begini, bangsa kita ini sudah terkena korupsi, segala macam bencana, nikah siri, segala macam sudah seperti penyakit kusta bangsa ini. Nah sekarang, bagaimana caranya untuk memulihkan bangsa ini? Itu kan yang kita pikirkan. Bukan kita saling emosi, tidak. Bagaimana cara memulihkan bangsa ini supaya bangsa ini sembuh?
Saya sangat senang sekali dengan Pak Cecep Syaifuddin. Dia bilang hanya Islam, hanya Allah yang bisa menyelamatkan bangsa ini. Saya senang sekali dengan pendapat beliau. Tetapi satu hal, Pak Cecep Syaifuddin juga harus bertanggung jawab dengan perkataan itu. Anda berkata Allah. Yang terpenting bukan Anda mengaku Allah, tapi apakah Allah mengakui Anda. Itu yang terpenting. Anda mengatakan Anda mengenal Allah. Emang Allah itu seperti apa? Emang pernah dilihat? Kalau memang kenal dengan Allah, emang namanya siapa? Saya mengaku mengenal ibu ini, saya harus tahu namanya dia. Namanya ibu ini tidak promo. Tapi kalau saya mengaku ibu ini, oh ibu ini siapa namanya? Saya nggak tahu. Nah, berarti saya sedang membohongi orang banyak. Jadi ibu ini harus bertanggung jawab. Nah, saya mendirikan King of Kings International Ministry. Di situ ada King of Kings. Jadi King of Kings ini diambil dari pada saat Yohanes Pembaptis melihat suatu penglihatan tentang Yesus. Yesus menunggang kuda putih dan diikuti seluruh pasukan malaikat, dan di jubahnya tertulis Raja segala raja, dan matanya bagaikan nyala api, suaranya bagaikan desau air bah. Dan itu tidak lama lagi dia akan datang. Apa yang terjadi kalau dia datang dengan jubah raja segala raja? Oke, jangan tegang ya. Jadi begini, bagaimana caranya menyembuhkan bangsa ini, itu yang paling penting. Nabi-nabi berkata, selamatkanlah aku Tuhan dalam namamu. Nabi-nabi selalu bertakbir. Kalau Bapak Ibu baca perjanjian yang baru, perjanjian lama, Nabi Daud berkata, selamatkanlah aku oleh namamu. Dia selalu berkata oleh namamu. Tidak hanya berkata, ya Allah selamatkanlah aku. Tidak. Perhatikan, oleh namamu engkau akan menyelamatkan aku. Raja Daud berkata dalam kitab Mazmur. Nabi Musa juga berkata, di dalam namamu. Nah sekarang Bapak Cecep Syaifuddin begitu antusiasnya dia berkata Allah. Sekarang saya mau tanya, emang dia tahu nama Allah? Dia berkata Allah. Allah seperti apa Pak? Saya pernah tanya, Allah itu seperti apa sih? Oh Allah itu nggak bisa dilihat. Terus Maha Kuasa, besar. Tenang ini. Ya, jadi begini. Untuk menyelamatkan bangsa ini dibutuhkan nama Allah. Itu Pak yang apa ya? Hanya nama Tuhan yang bisa membebaskan bangsa ini dari tadi yang kita bicarakan tadi, berantamlah, ributlah. Hanya nama Tuhan. Karena Nabi Daud sudah menguatkannya. Dengan namamu ya Tuhan. Musa berkata dengan dalam namamu ya Tuhan. Nah sekarang saya mau nggak? Boleh nggak saya memberitakan kepada Anda siapa nama Tuhan? Boleh nggak? Boleh nggak? Boleh. Kasih tahu ya. Tepuk tangan dulu dong biar nggak tegang. Pada waktu Rasul Petrus berjalan di gerbang Bait Allah, di gerbang Bait Allah itu ada orang lumpuh. Dia lumpuh dari lahir. Dia lumpuh dari lahir. Dia meminta-minta. Rasul Petrus lewat. Dia berkata seperti ini. Orang lumpuh ini adalah gambaran dari cobaan bangsa ini yang sedang hancur. Paham? Orang lumpuh ini kesaksian di Alkitab itu nggak sembarang ditulis supaya kita kelak nanti mempelajarinya. Nah orang lumpuh ini gambaran dari bangsa ini yang sedang menuju kepada kebinasaan. Rasul Petrus berkata, dia melihat orang lumpuh itu berharap, dia mengharapkan sesuatu dari Rasul Petrus. Rasul Petrus berkata seperti ini, emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunya kuberikan kepadamu. Di dalam nama Yesus berjalanlah. Dan orang itu berjalan. Dan bangsa ini pun
Saya tidak memaksakan suatu agama, tapi saya memberikan solusi. Kan kita kan dialog nih, betul nggak? Itu kalau saya cuma yo saling ngasih, yo saling ini, yo lah. Terus saya tidak berbicara tentang suatu kebenaran, namanya bukan dialog, namanya saya konco-konco sama kalian, gitu loh. Jadi saya harus menyampaikan ini. Jadi yang bisa menyembuhkan bangsa ini hanya nama Tuhan. Kalau boleh saya tanya Pak Cecep Sudirman, Pak, Bapak tahu nggak nama Allah itu siapa? Bapak boleh jawab? Pak ya ini tidak langsung. Belum masuk. Jadi Bapak sabar ini. Jadi supaya kita memperoleh Siapa Bapak? Duduk aja. Saya boleh kursi. Ya, baik. Jadi saya ingatkan kita tidak boleh saling menyerap satu dengan yang lain. Firman Tuhan berkata, kasihilah Tuhan Allahmu. Kalau saya sudah mengasihi kalian dengan menjaga perasaan kalian, lalu perasaan Tuhan gimana? Nah, Tuhan sendiri mau namanya diberikan di bangsa ini. Saya beritakan, satu-satunya yang bisa membebaskan bangsa ini yaitu hanya nama Tuhan. Dan saya beritahukan solusinya. Apa yang itu salah? Kan tidak salah. Saya tidak memaksakan debat seperti Pak Intan dan memang pembicaraan kita semua memberikan solusi. Kita berdialog. Misalnya gini, Pak Luga, bangsa ini kan mau hancur nih Pak. Terus gimana? Gimana cara solusinya Pak? Saya bilang solusinya adalah dalam nama Yesus. Apakah itu salah? Masa saya bilang dalam nama ini kan saya kan harus memperkatakan kebenaran. Gak mungkin saya memperkatakan dalam nama Tuhan yang Maha Kuasa. Tidak dong. Saya harus menjelaskan bahwa kesaksian waktu orang mengumpul ini berjalan. Dikatakan di dalam nama itu dan dia berjalan. Dan itulah yang akan bisa memulihkan bangsa ini. Jadi artinya kalau kita mau, Tuhan bilang umatku binasa karena tidak mengenal aku. Bukan Tuhan bilang umatku karena berdosa. Bukan. Kalau cuma berdosa bisa diampunin. Tapi kalau umatku binasa karena tidak mengenal aku, kalau Anda tidak mengenal Tuhan, mau ngomong apa lagi? Udah gak ada hal apa lagi. Orang Tuhan aja gak dikenal. Jadi yang pertama, poin yang pertama sekarang, marilah Jawa Barat bangsa ini mengenal Tuhan dengan benar. Pada saat kita mengenal Tuhan dengan benar, maka akan terjadi saling mengasihi. Hanya dengan mengenal Tuhan dengan benar, bangsa ini bukan tuli dengan hanya saya mengatakan kepada Bapak pemimpin sini, Pak itu saling mengasihi ya Pak ya, saling toleransi. Waktu itu saya pernah baca majalah, Bapak Tim Samsudin ngomong kayak gini. Waktunya Pak. Oke, udah Pak. Oke. Terima kasih. Kita terus lagi sekali lagi dengan kebersamaan. Untuk yang terakhir ini Pak Samsul Arifin Nababan, Pak Ustadz, saya ingatkan kembali tema dialog kita adalah membangun karakter bangsa dalam perbedaan. Jadi saya minta kita fokus ke tema dan dialog ataupun debat hari ini membangun solusi, ya. Karena kalau fikih dalam agama tidak bisa dipertentangkan satu dengan yang lain. Tetapi ablu minanas kita bisa saling bergandeng tangan karena kita dalam perbedaan menjadi indah, menjadi damai, menjadi sejahtera dan penuh kasih sayang. Setuju ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian? Ya, jadi kembali saya ingatkan tidak boleh mendebat dan menyerang person. Ya, karena ini kita bicara agama. Dan mari kita bawa kembali ke apakah itu mau berdasarkan Injil ataukah berdasarkan Al-Quran. Bagaimana solusi agar membangun karakter dalam perbedaan ini menjadikan NKRI kita tetap utuh. Itu yang harus dicari. Injil di mana, Al-Quran di mana. Kita cari perbedaannya. Ya, tidak pada fikih, tidak pada konteks substansi
acaranya. Baik, terima kasih. Saya kembalikan ke Pak Samsul Arifin Nabahas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu ala man ittaba'al huda wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah Subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Wa qala aidan, Qul ya ahlal kitabi ta'alau ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum alla na'budu illallah wa la nusyrika bihi syai'an wa la yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban min dunillah fa in tawallaw faqulu ashhadu bi anna muslimun. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, innama bu'ithu liutammima makarimal akhlaq. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati para pembicara, baik dari pihak Kristen maupun dari pihak Muslim, Ibu moderator kita dari kepolisian daerah, dan yang tadi kita banggakan panitia penyelenggaraan dialog lintas agama pada hari ini, bapak-bapak, ibu-ibu, para peserta dialog yang saya hormati dan saya muliakan. Pertama-tama saya menyampaikan permohonan maaf kepada panitia karena saya baru tiba dari Jakarta, perjalanan lumayan padat, dan yang salah saya sendiri, berangkatnya udah siang karena sangat lelah sekali, baru tadi malam kembali dari Aceh. Jadi mohon maaf pada panitia, dan belum sempat mendengarkan paparan dari pembicara Pendeta Pak Ibrahim Saifuddin. Kalau Pak Luga sudah yang kesekian kali kami bertemu dan sudah tahu karakter beliau bicara seperti apa, jadi nggak aneh lagi. Karena kami sudah biasa temu Pak Ibrahim ya. Memang begitulah cara beliau. Kalau bicara itu tak pernah di podium, turun dari podium jalan-jalan kemana-mana, itu sudah biasa. Memang itu gaya stylenya Pak Luga seperti itu. Bapak-bapak, ibu-ibu, kalau saya lihat tema ini, saya berkaca diri, sebetulnya ini bukan kapasitas saya. Saya pikir panitia kurang tepat kalau menghadirkan saya berbicara dalam tema ini, karena saya ini biasa dialog langsung, bukan bicara tentang membangun karakter bangsa, tapi kita langsung debat bicara tentang kebenaran. Saya pikir ini yang paling tepat adalah para pakar-pakar MUI dan juga para ilmuwan-ilmuwan yang lain, orang-orang sosiologi yang lebih tepat bicara ini. Tetapi karena saya sudah terlanjur, karena dari awal tema yang dapat ke saya itu bukan ini. Kalau kita memang kerjanya dialog lintas agama, tapi kita membedah Islam dan Kristen. Tapi hari ini agak beda temanya, dan saya tidak mau lari daripada tema ini karena sudah diberikan arahan oleh Ibu moderator tadi. Bapak Ibu yang saya muliakan,
Sayang saya tidak sempat mendengarkan pembicara terdahulu, sehingga saya kehilangan, sudah agak lost nih. Tidak tahu dari mana harus memulai paparan ini. Tetapi kalau sekilas saya baca tema ini adalah dialog lintas agama, membangun karakter bangsa dalam perbedaan. Mungkin terkait dengan tantangan-tantangan agama di era modern ini, saya pikir wallahu a'lam apakah pembicara terdahulu sudah menyampaikan bagaimana akhir-akhir ini disadari apa tidak, diakui apa tidak, memang sering sekali terjadi konflik horizontal yang dilatar belakangi oleh agama. Tentu ini kita bertanya, apakah memang agama, apakah namanya mengajarkan konflik antar umat beragama itu? Kalau saya mengacu kepada Al-Quran, sebetulnya ajaran Al-Quran itu sangat indah sekali. Kalau kita implementasikan, itu sangat indah sekali. Dengan tegas, salah satu karakter agama Islam itu, kata Allah, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami mengutus engkau Muhammad, kata Allah, terkecuali menjadi rahmat bagi seluruh alam semesta. Jadi alam semesta bukan hanya manusia, lingkungan dan semua makhluk yang ada di sekitar kita ini harus mendapatkan rahmat dengan diutusnya Nabi Muhammad SAW dan dengan hadirnya agama yang hak ini. Jadi sebetulnya kalau kita mengacu kepada Al-Quran, sangat jelas ajaran Islam itu tidak perlu diajari, kenapa kita tidak toleran. Sebetulnya ajaran Islam itu sangat toleran sekali. Bahkan ketika kita bicara dialog yang semacam ini, saya baca Al-Quran, ada sekitar 20% ayat-ayat dalam Al-Quran itu yang berbicara tentang dialog. Jadi banyak sekali ayat-ayat yang bicara tentang dialog dalam Al-Quran. Apakah itu dialog antara Allah dengan malaikat? Ketika Allah hendak menciptakan manusia misalnya, Allah dialog dulu dengan malaikat. Wa idza qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ingatlah ketika Allah berkata kepada para malaikat. Jadi Allah dialog dengan malaikat. Sesungguhnya saya ini akan menjadikan makhluk yang bernama manusia di dunia sebagai khalifah nanti, kata Allah. Kemudian dalam dialog itu malaikat menjawab, bertanya, qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima. Ya Allah, untuk apa lagi kau menciptakan makhluk yang bernama manusia? Bukankah nanti manusia itu akan membuat kerusakan, pertumpahan darah di muka bumi ini? Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Sementara kami senantiasa bertasbih dan mensucikan engkau. Allah mengatakan, qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Ya, saya tahu apa yang sudah saya rencanakan, cuma kamu belum tahu, kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi berbicara tentang dialog ini banyak sekali ayat-ayatnya dalam Al-Qur'an. Demikian juga dialog antara Nabi dengan umatnya, dialog Nabi dengan keluarganya. Terlalu banyak ayat-ayat bicara tentang dialog. Belum juga anjuran dialog antara umat beragama, secara khusus kepada orang-orang ahli kitab, seperti dalam ayat yang saya bacakan tadi. Qul ya ahlal kitabi ta'alau ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum alla na'budu illallah wa la nusyrika bihi syai'an wa la yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban min dunillah fa in tawallaw faqulu syahadu bi anna muslimun. Katakan ya Muhammad, wahai orang-orang ahli kitab. Siapa itu ahli kitab?
orang Yahudi dan Nasrani. Kenapa mereka dikatakan ahli kitab? Karena mereka ini dahulunya pernah mendapatkan kitab suci. Orang Yahudi pernah diturunkan kitab suci oleh Allah berupa Taurat.